Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Tidak usah untuk memperpanjang mukadimah. Langsung saja kali ini kami akan memberitahu ataupun memberikan suatu ilmu ataupun suatu pengetahuan kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberitahu ada 51 ciri-ciri gangguan jin. Ya, ada 51 ciri-ciri gangguan jin. Kali ini ada 2 pengobatan yang lebih mujarab. Adapun yang lebih bisa untuk mendeteksi yaitu Al-Quran. Yang pertama sekali adalah Al-Quran dan yang kedua adalah madu. Ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 3443. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyafa'aini al-asali wal Qur'an. Nah, dari Abdillah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah 2 jenis terapi penyembuhan. Gunakanlah 2 jenis terapi penyembuhan. Maksudnya itu penyembuhan dengan ruqyah, dengan membacakan. Yang pertama membacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran yaitu ayat-ayat ruqyah, ya, dan diminum madu. Dibacakan ayat Al-Quran itu ke dalam madu, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam madu. Ini ya, sebelum kita masuk ke 51 ciri-ciri gangguan jin itu, ya, sebelum masuk kita ke situ tadi, ini saya teringat dengan kisah apabila rumah kita ini dalam suatu hari itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun kita tidak pernah sholat di dalam rumah kita, maka rumah itu dianggap seperti kuburan. Ini kalau nggak salah hadis, ada hadisnya ya, karena saya dilupakan hadisnya. Nah, apabila rumah-rumah kalian itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rumah kalian itu dianggap seperti kuburan. Nah, kenapa dianggap seperti kuburan? Ya, di kuburan orangnya telah meninggal, telah mati, ya tidak mungkin lagi untuk membaca Al-Quran. Kita orang hidup, orang Islam yang hidup, kemudian kita tidak membaca Al-Quran, maka rumah-rumah kita dianggap seperti kuburan. Ya, ini telah tahu ilmunya, kita telah mengetahui ilmunya, maka kita jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Ini ada satu tip, apabila kita tidak sempat dalam satu hari itu membuka Al-Quran, maka hafalan-hafalan saja yang kita baca, ya, atau hafalan gak usah keras. Seandainya hafalan-hafalan tidak punya, ya yang hafal hafal Qul huwallahu ahad kita hafal, yaitu saja yang kita baca. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah 5 ayat. Ini kita minimal 3 ayat saja kita baca minimalnya. Lebih bagus, lebih baik. Ya. Supaya rumah kita ini tidak mudah diganggu, ataupun kita tidak mudah diganggu oleh jin, oleh iblis yang iri terhadap kita, maka kita supaya selalu membaca ayat-ayat
Al-Quran. Oke, sebelum kita masuk ke 51 ciri-ciri itu tadi, kita ya ke 51 ciri-ciri itu tadi, jangan lupa supaya untuk mendukung channel kami ya, di like, di komen, dan di subscribe, kemudian dibagikan ya, supaya channel-channel kami berkembang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan ya. Ini adapun 51 ciri-ciri gangguan jin ya. Ada 51 ciri-ciri gangguan jin. Gangguan jin pada manusia bisa terjadi pada siapa saja. Ya, gangguan jin itu kepada manusia itu bisa diganggu siapa saja. Nah, baik itu jin kiriman atau sihir maupun karena ulah kezoliman jin itu sendiri. Ulahnya jin itu sendiri juga bisa. Untuk ikhtiar penyembuhannya kita lakukan ruqyah syar'i. Nah, kita lakukan ruqyah syar'i. Macam mana ruqyah syar'i? Ya, seperti yang kemarin-kemarin yang sudah saya bacakan ayat-ayat ruqyah itu secara menyeluruh. Ya, silahkan nanti dilihat di deskripsi nanti ya. Nanti akan saya masukkan linknya di deskripsi. Ya. Sebelum kita melakukan ruqyah mandiri, kita akan meluangkan waktu untuk menganalisis diri kita. Apakah dalam tubuh kita ada gangguan jin, memang penyakit medis berlaku ataupun medis belaka ya, ataupun kadang memang penyakit yang ada di dalam diri kita penyakit medis ya, supaya kita ke dokter ya. Atau nanti secara ruqyah syar'inya itu tadi seperti yang di deskripsi yang pernah kami upload kemarin di video sebelumnya ya, itu masalah ayat-ayat ruqyah syar'inya. Jangan lupa nanti ditonton juga di situ ya, sampai habis. Berikut ini adalah 51 ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin dan sihir. Jika ada 7 poin saja, maka sudah layak untuk melakukan ruqyah mandiri atau dimintai ruqyah ya. Jika ada 7 saja, 7 yang ada pada diri kita, nah itu sudah saatnya kita ini melakukan ruqyah. Nah, bisa dilakukan secara diri sendiri, dibacakan ayat-ayat ruqyah itu, ataupun bisa kita dimintai oleh saudara-saudara kita untuk membacakan ayat-ayat ruqyah. Jika tidak bisa untuk membacakan ayat-ayat ruqyah itu, kita dengarkan ayat-ayat ruqyahnya ya. Yang pertama, emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Nah, yang emosi kita selalu tinggi, emosi terlalu berlebihan emosionalnya, kemudian kita sulit untuk mengendalikannya. Semisal seorang istri yang membutuhkan suami atau anak membantah sama ibu dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil ya. Seorang suami sering memaki istrinya karena hal yang sepele, itu ciri-ciri yang pertama, emosi yang berlebihan. Yang kedua, sering ragu-ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas dihampiri semua aktivitas. Mau melaksanakan aktivitas yang biasa dikerjakan, kemudian dia ragu-ragu. Contohnya mau jualan, kemudian dia ragu-ragu, apakah laku ini nanti, apakah saya ini bisa untuk jualan. Nah,
Contohnya seperti itu sering ragu-ragu, was-was terhadap aktivitas yang mau dilaksanakan. Yang ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Bermaksiat itu kepingin selalu bermaksiat, tidak mau beribadah kepada Allah. Berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah yang lain. Jika mau beribadah, mau sholat, mau berpuasa, malas-malasan, berat untuk melaksanakannya. Itu juga termasuk ciri-ciri orang yang diganggu oleh jin. Tidak khusyuk di dalam sholat, adanya dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Jika bermaksiat itu semangat, jika disuruh beribadah kepada Allah itu malas-malasan. Dan yang keempat, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Dan jika mampu mendirikan sholat, maka sering lupa rakaatnya secara berulang-ulang. Kemudian jika mampu kita mengerjakan sholatnya sendirian di rumah, kemudian sering lupa, udah berapa ini rakaat sholat saya, udah berapa ini ya, udah berapa kali saya sujud, udah berapa kali saya ruku, lupa. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sesak napas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Sesak yang sangat berat jika kita ini lagi membaca Al-Quran, kemudian napasnya itu sesak yang sangat berat. Tidak bisa baca lebih dari 30 ayat atau tenggorokan yang terhenti sama sekali, bahkan tertidur saat baru buka mushaf. Ada yang seperti itu? Ya ada. Jika mau membaca Al-Quran karena jarang membaca Al-Quran, kemudian napasnya itu sesak, susah bernapas. Jika membaca ayat Al-Quran itu sudah mencapai 30 ayat, tenggorokannya sakit, kemudian bisa terhenti, ataupun ketika dibacakan ayat Al-Quran itu ngantuk. Jika mau mengaji ngantuk. Itu yang kelima. Dan yang keenam, melemahnya hati, minder, suka menghayal, melamun, menyendiri, dan mengurung diri di kamar secara berlebihan, atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Melemahnya hati itu minder terhadap orang-orang, tidak mau bergaul lagi dengan orang-orang, ya, melamun, sering di kamar. Dan yang ketujuh, cepat lesu dan merasa capek, juga ngantuk saat dalam aktivitas kerja, selalu merasakan lesu, lelah, tidak disebabkan padahal bekerja tidak, kemudian lelah, lesu di dalam aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas kerjanya. Dan yang ke-8, sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal dan terganggu pikiran. Konsentrasi di dalam suatu tujuan itu sering gagal. Macam mana? Misalnya suatu mau mengerjakan usaha, seperti yang di atas itu tadi, ragu-ragu terhadap mau usaha jualan. Contohnya mau jualan somai, jualan bakso keliling, bakso bakar. Wah, apakah laku ini bakso saya nanti kalau saya jualan keliling? Sering ragu-ragu seperti itu. Ya, sulit konsentrasi ataupun fokus terhadap suatu pekerjaan atau suatu tujuan. Bisa nggak nih ya saya ini ya? Bisa nggak? Asik
dari pagi sampai sore seperti itu. Bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak. Dan yang kesembilan, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung atau dada sesak tanpa sebab yang jelas. Itu juga bisa disebabkan diganggu oleh jin-jin kalau tidak deteksi oleh dokter ataupun tim medis ya. Diperiksa ke dokter tidak ada penyakit lambung, diperiksa sakit gigi tidak ada sakit gigi, contohnya seperti itu. Padahal itu telah dideteksi oleh ataupun diganggu oleh jin-jin. Yang ke-10, memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikirullah, memandang remeh terhadap ibadah kepada Allah. Alah, sholat nggak sholat ya biasa saja, sholat nggak sholat yang penting baik. Itu kan menganggap remeh kita terhadap ibadah. Nggak zakat ya udah, yang penting saya tidak berbuat jahat, tidak berbuat maksiat. Itu menganggap remeh terhadap ibadah. Dan yang ke-11, depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. Depresi itu apa ya? Dan pikiran linglung. Ya tidak konsentrasi. Linglung selalu kita terhadap usaha-usaha kita, terhadap ibadah kita. Ya seperti orang-orang gila itulah bisa dibilang. Dan yang ke-12, sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar keras. Kemudian kita sedih dengan cara tiba-tiba menangis tanpa sebab. Biasanya ini kaum hawa yang sering seperti itu ya. Sering sedih tanpa sebab. Kemudian detak jantung itu terlalu kencang, bub, seperti itu. Dan yang ke-13, sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total. Ini emang jelas-jelas ini yang sering-sering kesurupan ini emang jelas. Kalau kesurupan itu emang jelas itu telah diganggu oleh jin, telah dirasuki oleh jin. Ini supaya selalu kita meruqyah diri kita sendiri ataupun didengarkan ayat-ayat ruqyahnya. Dan yang ke-14, sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan semisal membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, maksudnya itu terjun ke sungai atau jurang, menabrakkan diri dan lain-lainnya. Ataupun mau menggantungkan diri, itu jelas itu ya. Kalau mau bunuh diri itu udah bunuh saja, pergi saja ke hutan ataupun pergi saja ke tempat yang sepi, tempat yang tidak diketahui oleh orang, cari tali kemudian gantung leher kamu di pohon. Seperti itu ya. Itu termasuk kena gangguan jin. Sering mendengar bahwa dia ketika sendirian merasa dipanggil oleh seseorang, namanya dipanggil, merasa ada yang mengajak bicara. Jika dia lagi sendiri, lagi sedih, ada yang kemudian bisa ngomong sendiri. Itu termasuk telah diganggu oleh iblis, oleh jin. Dan yang ke-15, paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. Ada yang merasa dirinya itu selalu dikejar oleh orang,
padahal dia tidak ada masalah apa-apa. Merasa dirinya akan dibunuh, diancam oleh seseorang. Wah, nanti kalau saya ke sana ini dikejar nih oleh orang ini ya. Atau nanti kalau saya ke sana nanti saya dibunuh oleh seseorang. Merasa dirinya itu cemas. Dan yang ke-16, sering mencium bau-bau wangi, bau kembang atau berupa bau anyir atau busuk. Maksudnya itu bangkai yang tidak terlihat sumber baunya. Di rumahnya itu padahal tidak ada yang benda mati ataupun tidak ada bau amis. Kemudian dia merasa bahwa dia itu mencium bau itu, bau bangkai itu, bau benda yang telah mati. Padahal yang lain tidak menciumnya. Kemudian dia mencium, itu termasuk juga gangguan-gangguan jin. Yang ke-17, pusing berlebihan, vertigo, dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring dan lain sebagainya. Ya, seperti vertigo, merasa benda itu padahal bukan ular, itu tali. Kemudian dia melihatnya seperti ular. Melihat benda-benda seakan-akan bergerak, atau batu, oh kok bisa batu itu bergerak ya, padahal itu tidak bergerak, perasaannya dia sendiri. Dan yang ke-18, sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali, atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Ya, sering melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Kayak mana tindakan-tindakan yang aneh? Yang tidak biasa dia lakukan, kemudian dia melakukan sesuatu itu. Ya, dia tidak pernah melakukan pekerjaan yang dia lakukan, kemudian dia melakukannya. Contohnya ya seperti menari-nari lah ya kan. Dia tidak pernah nari, kemudian ada yang melihat kok ini bisa menari-nari, ataupun dia sadar saya ini tidak bisa menari, kemudian saya kok menari-nari sendiri nih. Itu contoh. Dan yang ke-18, memiliki kemampuan spiritual, semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Dia tidak pernah bisa meramal, dia tidak pernah bisa menerawang di mana keberadaan si Polan ataupun si Pulin, ataupun menerawang benda-benda yang hilang, di mana hilangnya benda itu, kemudian dia akan mengetahuinya. Seperti itu ya, memiliki kemampuan spiritual. Dia sebelumnya itu tidak pernah, ataupun telah pernah, itu termasuk gangguan-gangguan jin, ciri-ciri gangguan-gangguan jin. Dan yang ke-20, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, baik sekilas atau jelas. Ya, melihat atau merasakan keberadaannya. Di sana ini ya. Padahal dia tidak pernah melihatnya, kemudian pada saat itu dia merasa melihat sekilas ataupun jelas-jelasan. Dan yang ke-21, rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter, atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. Sakitnya itu bertahun-tahun, kemudian ketika dibawakan ke dokter, dibawa ke ahli medis, ke rumah sakit, diperiksa, discan seluruh tubuhnya, tidak ditemukan penyakitnya. Setelah berpuluh-puluh tahun, itu sudah pasti disebabkan oleh gangguan ataupun ciri-ciri telah diganggu oleh jin. Ya. Yang ke-22, sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain.
perasaannya itu ada orang yang lagi joget-joget, yang lain itu tidak melihat, dia senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, guyu-guyu dewe, ngono ya. Nah, itu termasuk ciri-cirinya. Yang ke-23, susah tidur, insomnia, gelisah, cemas, dan sering terbangun di malam hari. Susah tidur, sering tidurnya itu payah ketika telah malam hari, ketika mendekati sholat subuh baru tidur. Nah, itu yang ke-23. Yang ke-24, dalam kondisi akut biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali berhari-hari. Dalam kondisi akut ya, itu tadi berarti bersamaan dengan 22 itu tadi ya, 23, 24, ketika jam 3 menjelang subuh baru bisa tidur berhari-hari, kecuali banyak pikiran yang lain ataupun pikiran terhadap masalah-masalah pekerjaan, nah itu lain ya, bukan. Tapi kalau ini berhari-hari tidak disebabkan oleh apa-apa, kemudian tidurnya itu susah, payah, nah itu disebabkan oleh ciri-ciri, itu mungkin terdapat ciri-ciri gangguan jin. Yang ke-25, susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. Ketika mau sholat subuh, waduh dingin, payah kali ini bangunnya ya. Nanti aja, akhirnya kebablasan sampai terang. Itu termasuk gangguan-gangguan, ciri-ciri jin yang ada di dalam diri kita. 29, tindihan. Nah, ketindihan di waktu tidur, mimpi seakan-akan dihimpit benda yang berat dan sulit untuk melepaskan dari diri himpitan tersebut, atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan seperti ingin berteriak minta tolong namun mulut seperti terkunci ya, ketindihan kita tidur. Nah, kalau itu saya pun juga sering itu dulu ya, ketika saya mondok itu sering mimpi badan kita ini, kita merasa bangun tapi badan kita tidak bisa gerak, tidak bisa, kita melihat saudara kita belum tidur, kawan-kawan kita belum tidur, kemudian kita mau memanggil dia itu tidak bisa, mau memanggil kawan kita ataupun saudara kita yang ada di dekat kita, yang sebelah kanan, sebelah kiri, kita panggil tidak bisa, kita bergerak itu tidak bisa. Ketindihan itu juga termasuk ciri-cirinya kena gangguan jin. Yang ke-27, mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang yang menyeramkan, semisal ular, serigala, tikus besar, harimau, dan lain-lainnya, buaya, macan, gitu ya, macam. Itu juga termasuk ciri-ciri gangguan jin. Yang ke-28, sering sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, ngomel, merintih, atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur kondisi mata tertutup. Ngigau, waduh, nggak jelas ngigaunya kadang. Itu mungkin karena kecapean juga bisa, tapi kalau sering-sering ngigau itu bisa juga terkena ciri-ciri gangguan. 29, mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi seperti mendaki tempat yang tinggi ya, pokoknya mimpi jatuh dari tempat tinggi, dari loteng, dari gunung, dari pohon. Nah ya, mimpinya itu jatuh, itu juga
mungkin terkena lagi diganggu kita ya, diganggu. Yang ke-30, semua mimpi tentang kuburan, melihat kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. Mimpinya itu ya mimpi yang jelek, mimpi di kuburan ataupun mimpi duduk-duduk di kuburan, berjalan melihat orang dikuburkan ya. Dan yang ke-31, mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali ataupun hitam sekali. Mimpinya itu bertemu dengan sosok seorang, kalau putih sekali, kalau hitam sekali, kalau pendek sekali, kalau tinggi sekali. Seperti itu ya. Yang ke-32, mendengkur dengan keras seperti harimau dan sebagainya, dan gigi yang berbunyi waktu tidur. Giginya ada juga, saya pernah mendengar dulu itu ya, bunyi giginya itu seakan-akan kayak gergaji, waktu tidur. Nah, itu juga terkena gangguan ya, perlu kita ruqyah ataupun perlu dibacakan ayat-ayat ruqyah terhadap dirinya. Ruqyah ini tidak perlu dengan orang ya, tidak perlu dengan orang lain ataupun para ustadz, tidak perlu cukup dengan diri kita sendiri saja ya. Contoh seperti itu tadi, bacakan, kalau tidak tahu ayat-ayat ruqyah itu ya kita minimal membaca Al-Quran di dalam rumah kita, supaya rumah kita tidak menjadi seperti kuburan ya. Kuburan itu sepi, kaum muslimin kaum muslimat, sepi ya. Kayak itu Nabi memerintahkan kepada kita, telah menerangi kita, telah memberi cahaya kepada kita supaya kita amalkan. Al ilmu qabla amal, berilmu dulu baru beramal ya. Setelah Nabi memberikan ilmu kepada kita ya kita amalkan. Jangan sampai kita ini terlena dengan kehidupan dunia. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan yang ke-33, mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki atau perempuan, berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut. Nah, mimpi terhadap seseorang itu berkali-kali mimpinya tetap terhadap orang itu, dan akhirnya kepingin bertemu dengan orang tersebut, orang yang berada di dalam mimpinya. Dan yang ke-34, mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. Misalnya saudaranya itu baru meninggal, kemudian baru meninggal beberapa hari lah kan, seperti itu. Kemudian datang kepada mimpinya, berbicara, wah saya ini tadi malam mimpi dengan si Polan, ataupun contoh karena sang suaminya ataupun sang istrinya telah meninggal, kemudian setelah beberapa hari itu dia bermimpi bertemu dengan istri, ataupun bermimpi bertemu dengan suami, ataupun dengan ayah, dengan bapak, dengan ibu, ataupun dengan anaknya. Itu bukan dia lagi yang sebenarnya, itu adalah jin ataupun setan yang menyerupai saudara kita yang telah mati. Nah, kemudian kita ini ada juga yang meyakini bahwa orang yang telah mati itu belum meninggalkan rumahnya selama-lamanya, belum meninggalkan rumahnya, padahal dia setelah mati itu putuslah
dengan keluarga yang telah ditinggalkan. Tidak mungkin kembali lagi ke dalam rumah itu, karena dia telah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Adapun yang kembali itu ke rumah kita itu adalah jin. Nah, apabila kita meyakini bahwasanya orang yang telah mati itu akan kembali ke rumah kita sebelum 44 harinya itu tidak ada. Itu adalah jin. Nah, ini di sini tadi ini dijelaskan ya. Nah, tidak ada lagi dia kembali ke rumah, ataupun kita bermimpi bahwa kita yakini lagi bahwa dia itu pulang ke rumah kita ini. Nah, itu adalah jin, itu bukan orang yang telah meninggal itu tadi. Yang ke-36, yang ke-34, mimpi melihat sesuatu peristiwa dan keesok harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Di dalam mimpinya itu contohnya mobil itu kecelakaan di dalam suatu perjalanan, kemudian di dalam perjalanan itu kecelakaan, dia melihat seperti itu. Pas delalah, apa itu delalah? Berkebetulan dia juga besok ketika telah bangun dari tidurnya itu, besok dia pergi ke sesuatu daerah. Pas di dalam perjalanan itu dia juga melihat mobil kecelakaan. Nah, kemudian dia meyakini, waduh ini benar, ini mimpi saya itu. Nah, itu adalah jin untuk merasuk otak kita, untuk merasuk pikiran-pikiran kita, supaya kita meyakini bahwasanya mimpinya itu nyata. Nah, itu tidak ya, karena di dalam mimpi itu kita telah tidur. Nabi juga menjelaskan mimpi itu adalah bunga-bunganya tidur. Jangan sampai kita salah mentafsirkan artinya mimpi, karena kalau kita salah tafsir nanti itu berbahaya, ataupun itu menjadi doa bagi seseorang yang telah menafsirkan terhadap mimpi. Yang ke-36, gejala tipes tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas, namun ketika dicek dengan termometer temperatur tubuh normal. Nah, badan kita ketika telah dites dengan termometer, alat pengukur suhu panas itu, badan kita normal. Kan tetapi kita merasa badan kita panas terhadap ataupun kita lagi berada di pinggir api seperti itu. Nah, itu juga gejala-gejala ataupun ciri-ciri gangguan. Yang ke-37, sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan, atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. Jika kita mau pergi melaksanakan ibadah, melaksanakan ngaji, kemudian di jalan itu banyak rintangan, banyak gangguan, apa saja sering kita mengalami seperti itu. Padahal itu kadang mungkin bukan juga terjadi ya, karena perasaan kita juga bisa terjadi. Kemudian ataupun ban kita bocor disebabkan oleh setiap kita mau pergi melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah, mencari fisabilillah. Karena itu tadi jin itu tidak akan ridho terhadap anak turunnya Nabi Adam yang selalu beribadah kepada Allah. Karena jin itu telah berjanji kepada Allah, saya siap ya Allah diturunkan dari surga ini karena saya ini melanggar, ataupun karena saya ini akan selalu mengganggu anak turunnya Nabi Adam sampai hari kiamat, yang anak turun Adam itu yang mengerjakan kebaikan ataupun yang beribadah kepadamu Allah akan saya ganggu sampai hari kiamat. Itu telah janjinya jin terhadap Allah. Maka jangan heran ya,
jika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian ada gangguan-gangguan, itu ya jangan heran, karena itu telah nasnya dari Allah. Jin-jin itu ataupun iblis itu selalu menggoda anak turunnya Nabi Adam, terutama orang yang beribadah kepada Allah di dalam jalan agama Allah. Yang ke-38, impoten sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam. Orang yang sering mempunyai ataupun yang pernah menggunakan ilmu hitam itu mau terjadi impoten hitam. Semisal dukun, berbagai praktisi ilmu tenaga dalam, yang mempunyai ilmu tenaga dalam, praktisi ilmu kebatinan, ilmu batin, senam pernapasan, kodam, amalan wirid, overdosis, ribuan atau malam, ilmu laduni instan, susu, aktivitas otak tengah, aktivitas jin, pernah ikut tarekat yang disertai dengan baiat dan pengisian. Banyak ini ya, banyak bermacam-macamnya. Pernah menjadi seperti hitam putih, ilmu hitam itu, pokoknya pernah mempelajari ilmu hitam itu bisa terjadi. Tapi kalau kita ini jarang, insya Allah ya. Itu yang ke-38. Memiliki jimat, memiliki keris, itu bisa terjadi. Karena mengandalkan jimat, akhirnya jimat itu dihuni oleh jin. Kemudian darahnya itu digerogoti oleh jin itu, dan akhirnya terjadilah impoten. Yang ke-39, mandul, jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang masuk ke dalam rahim, atau sebaliknya sampai merusak setiap janin yang sudah jadi, atau suruhan iblis, suruhan jin. Perasaan kita ketika telah dideteksi ke kemana, di USG, ada, setelah beberapa bulan hilang, kemudian dideteksi lagi di USG lagi ada, dan setelah beberapa bulan hilang. Itu bisa terjadi karena ini gangguan jin ataupun suruhan para jin yang dengki terhadap kita. Yang ke-40, kista atau myom. Penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia kedokteran. Kadang sembuh dengan mengangkatnya dan kadang sebaliknya. Ini menjadi misteri. Terkadang-kadang kista ini bisa sembuh dengan diangkat, diambil, dioperasi. Kadang-kadang bisa datang lagi. Kadang sembuh dengan mengangkatnya dan terkadang sebaliknya. Jika tidak diangkat juga kadang sembuh. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membacakan ayat ruqyah di tangan dan meletakkan di perut. Ya, kita bacakan saja ayat-ayat ruqyah. Ya, minimal ayat-ayat ruqyah itu yang lebih utamanya itu Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 kul. Apa itu 3 kul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dibaca tiga kali, masing-masing 3 kali. Itu rutin dibacakan di perut kita.
sering kita baca. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah, maka itu adalah kista dari sihir. Jika kita baca telah diputar di perut kita itu, kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad, atau dari Al-Fatihah, kemudian ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita baca sampai habis. Kemudian Qul huwallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, minimal 3 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibaca terus setiap hari, kita baca, diusap ke dalam perut kita itu, atau kita setelah kita baca kita tiupnya itu supaya menyemburkan air liur sedikit. Nah, kita baca ke dalam perut kita, usap seperti itu. Nah, jika terasa panas ataupun berpindah, berarti itu jelas kista dari sihir ataupun kista dari jin yang menjolimi diri kita. Yang ke-41, piktor. Apa itu piktor? Pikiran kotor. Jin bersarang di mata laki-laki dan mengendalikannya saat memandang lawan jenisnya hingga tidak berkedip. Kadang jin bersarang di kemaluan laki-laki dan dada berupa hawa nafsu bagi perempuan, dan membuat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. Selalu berpikir jorok, berpikir kotor, ya. Dan yang ke-42, stroke ringan, tidak bisa berdiri saat mau mengerjakan sholat. Nah, ketika mau mengerjakan sholat itu akhirnya badannya kaku, berat, terasa letih, mau berdiri berat, payah, itu juga, atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. Ketika mau takbir, tiba-tiba berat tangannya, Allah, contoh seperti itu, Allahu Akbar, berat, badannya itu berat. Atau ketika mau melangkahkan badannya itu ke tempat sholat, mau melaksanakan ke tempat ibadah, kemudian dia berat, merasakan berat dirinya, itu juga termasuk ciri-cirinya. Dan yang ke-43, hipertensi. Hipertensi itu tensi darahnya itu terlalu tinggi, terkadang orang tinggi turun, jantung bocor, paru-paru basah, batuk menahun, kolesterol, asam urat, pengapuran, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal ini bisa disebabkan secara medis atau sihir ataupun gangguan. Untuk membedakannya, cukup bacakan surat Al-Fatihah dan tiupkan ke tangan, lalu letakkan di tempat yang sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit, maka itu adalah gangguan sihir, ya. Jika telah asam urat, dibacakan Al-Fatihah saja berkali-kali di mana merasa sakit, kemudian merasa panas ataupun merasa panas yang sangat panas yang tidak sebiasanya, berarti itu terkena gangguannya. Apabila tidak terasa panas ketika kita membacakan Al-Fatihah ataupun ayat-ayat ruqyah yang minimal 3 itu tadi saja, ayat penjagaan, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul itu, kemudian terasa panas, berarti itu terkena ciri-ciri gangguan, ya. Yang ke-44, jomblo menahun. Sulit menikah,
sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah, atau selalu melihat calon suami atau istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar. Yang melihat calonnya itu merasa ngeri, merasa ngeri ya. Tidak lagi semisalnya dia biasa itu ketika melihatnya, akhirnya akad nikah itu atau perencanaan pernikahan itu gagal. Yang ke-45, kedutan di sebagian atau seluruh tubuh yang frekuensi yang mengganggu. Biasanya kedutan itu apa ya? Kalau bahasa sini matanya itu menjintik, tidak seperti biasanya, ataupun badannya itu bisa bergerak sendiri, gemetar sendiri, seperti itu. Yang tidak seperti biasa karena berlebih-lebihan. Kalau sekali-sekali itu biasa, tapi kalau berlebih-lebihan itu juga termasuk gangguan-gangguan. Yang ke-46, eksim atau gatal yang sporadis ataupun lebih ringan dari itu yang tidak sembuh-sembuh. Ya, gatal selalu seluruh badannya itu bisa seperti kudisen, tidak akan sembuh-sembuh. Nah, itu bisa juga termasuk ciri-ciri gangguan. Dan yang ke-47, anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat, dan tidak mau belajar mengaji, dan membantah dengan sorot mata yang aneh. Anak yang hiperaktif itu mungkin juga terkena gangguan-gangguan. Ya, supaya jika kita suruh mengaji ya payah, jika kita bangunkan untuk sholat ya tidak mau, bahkan katanya dingin lah, inilah itu. Nah, itu juga termasuk kena gangguan. Ataupun ketika kita suruh untuk mengaji, sorotan matanya itu ya aneh, tatapan matanya itu aneh seperti ini. Nah, itu juga termasuk terkena ciri-ciri gangguan. Yang ke-49, anak indigo sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman yang gaib, atau memiliki kemampuan indera ke-18, mampu melihat jelmaan makhluk halus. Nah, perasaannya dia itu bisa berbicara dengan makhluk-makhluk halus ataupun melihat indera ke-18-nya dia. Melihat makhluk yang gaib, bisa berbicara dengan makhluk yang gaib, itu anak indigo. Ya, yang ke-49. Yang ke-49, merasa dirinya itu paling kuat. Paling kuat terhadap orang-orang lain. Merasa dirinya paling kuat jika orang itu menganggap musuhnya itu kalah. Dengan dia sendiri saja melawan musuhnya itu menganggap dia kalah, lawannya itu kalah, dia yang merasa paling kuat, merasa paling pol, merasa paling jagoan. Dan yang ke-50, diperkosa jin, mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh, menyerupai makhluk alien dan lain-lainnya. Makhluk yang tidak pernah ataupun seperti alien ya, merasa didatangi oleh makhluk-makhluk yang aneh berupa makhluk hitam terus semua. Dan yang ke-51, peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan disertai kemunculan kembali setelah beberapa tahun kemudian atau ingin diakui anak. Ya, setelah beberapa tahun kemudian muncul kembali.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini semua 51 ciri-ciri gangguan jin ya. Jika ada 7 saja yang ada di dalam diri kita ataupun yang ada di dalam tubuh kita, maka itu sudah terkena gangguan dari ciri-ciri tersebut. Ya, bagaimana cara untuk mengobatinya itu tadi? Ya, supaya kita selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, firman-firmannya Allah itu supaya selalu kita serukan. Supaya gangguan-gangguan itu ataupun orang yang iri terhadap kita, insya Allah dengan izin Allah itu semua akan sirna, akan hilang. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat, setelah kita mengetahui ilmu seperti ini, setelah kita mengetahui ataupun setelah kita diberi ilmu oleh Nabi kita Nabi Muhammad, itulah cahaya nur terhadap orang iman, dibawakan dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kita sering menyebutkan seperti itu, tetapi kita tidak mengamalkan perintah-perintahnya. Ya, supaya kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk menjaga diri kita. Di dunia kita dijaga oleh Allah, di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Baliguni walau ayat, sampaikanlah dariku Nabi walaupun satu ayat. Ya. Mundur mangkola ila tandur mangkila. Lihatlah apa yang disampaikan, janganlah melihat orang yang menyampaikannya. Ya, karena saya tahu ilmunya, maka supaya saya beritahu kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya, supaya diri kita ini apabila ada terkena 51 ciri-ciri gangguan jin tersebut, supaya kita ini selalu membacakan Al-Quran, membaca firman-Nya Allah selalu seperti yang di atas tadi, supaya rumah kita ini tidak seperti kuburan. Ya, kuburan itu tempatnya apa? Tempatnya mayit, ya kan? Tempatnya orang meninggal, sepi. Ya, supaya rumah kita ini tidak sepi, ya dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, supaya ya seperti itu tadilah, Al-Quran ini supaya selalu didengarkan, dibacakan. Kalau kita tidak membacakannya, maka siapa lagi? Siapa lagi yang membacakan Al-Quran ini kalau tidak kita yang menjalankannya? Kalau tidak kita yang membacakan Al-Quran ini, siapa lagi? Kitalah orang Islam yang membaca Al-Quran, karena itulah pedoman hidup kita di dunia. Al-Quran ini menjadi nur, menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman. Apabila kita tidak membacanya, ya seperti itu tadilah, rumah kita, gedung kita, istana kita di dunia ini akan menjadi seperti kuburan. Meskipun orangnya rame, anaknya rame, teriak-teriak, tetapi kita tidak membaca Al-Quran, itu rumah kita dianggap seperti kuburan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Banyak kekurangan, kesalahan di dalam memberikan ilmu ataupun di dalam membacakan 51 ciri-ciri gangguan itu tadi. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, akhirul quli wali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk komen, subscribe ya, sesuai dengan ini tadi ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanya di komentar. Insya Allah nanti akan saya
balas. Komen dan dibagikan, semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang membutuhkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.